Menang itu penting, tapi menang dengan sempurna, itulah Madrid yang sesungguhnya. Dan malam ini, kita belum sepenuhnya melihatnya. Bank of America Stadium jadi saksi. Real Madrid menang. Skor 3-1 melawan Pachuca. Tapi kemenangan ini tidak seperti biasanya. Madrid harus berkeringat. Madrid harus menggigit bibir. Madrid bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-7. Ini bukan kemenangan mudah. Ini bukan pesta gol yang bebas dan megah. Ini adalah kemenangan yang diselamatkan oleh karakter, oleh keberanian, dan oleh nama-nama baru yang mulai bersinar. Tapi tetap saja, kita belum bisa bernapas lega. Karena meski papan skor memihak, rasa yang tersisa adalah bahwa masih banyak yang harus dibentuk. Pachuca bukan nama besar, tapi mereka tidak datang untuk berfoto dan pulang. Mereka datang untuk melawan. Menit ketiga, sepakan Solomon Rondon langsung menggedor kotak penalti Madrid. Bukan gol tapi pertanda bahwa laga ini tidak akan mudah. Dan benar saja, menit ke-7, Raul Asensio mengangkat kaki terakhir dan melihat kartu merah dikibaskan. Madrid bermain dengan 10. Terpukul, tapi tidak runtuh. Menit ke-35 garis takdir mulai berpihak. Dari sisi kiri, Trent Garcia berlari seperti badai kecil, mengirim umpan pendek pada Jude Bellingham. Dan Bellingham, dengan kaki kirinya, menyobek jaring lawan. 1-0. Dan seluruh stadion mulai percaya. Menit ke-42, Arda Güler mengambil giliran. Setelah kombinasi cepat dan visi tajam dari Garcia dan Trent, bola mengalir ke kakinya. Dan dengan tenang, ia menuliskan namanya di papan skor. 2-0. Dan saat waktu terus berjalan, Valverde muncul. Menit ke-70, umpan matang dari Brahim Diaz ia sambut tanpa ragu. 3-0. Madrid seperti menari di tengah luka. Dan kita melihat bahwa bahkan dengan 10 pemain, Los Blancos masih menyimpan sihir. Tapi di antara semua itu, jangan lupakan satu hal. Mereka kebobolan juga. Elias Montiel dengan tembakan dari luar kotak. Menggetarkan gawang Courtois. Skor akhir 3-1. Sebuah kemenangan, tapi penuh keringat. Penuh peringatan. Xabi Alonso tidak banyak bicara. Tapi filosofi itu terpancar dari cara timnya bermain. Real Madrid tidak lagi hanya bergantung pada counter cepat. Tidak lagi sekadar menggantungkan hasil pada momen-momen individu. Kini, bola bergerak lebih cepat, lebih berani, lebih menyerang dari segala sisi. Arda Güler, Gonzalo Garcia, mereka bukan hanya pelengkap. Mereka adalah tanda bahwa Madrid sedang dibentuk ulang. Dan Xabi adalah arsitek dari perubahan itu. Ia tahu mewarisi bangku yang dulu diduduki oleh Ancelotti bukan tugas mudah. Tapi Xabi bukan sekadar menggantikan, ia ingin merevolusi. Malam ini, meski dengan 10 pemain, Madrid mencetak 3 gol. Skema ofensifnya perlahan muncul dari balik awan. Tapi, dalam setiap revolusi pasti ada keraguan. Dan Madrid, sebesar apapun sejarahnya, tidak pernah bisa bersembunyi dari tuntutan kesempurnaan. Kemenangan saja tidak pernah cukup. Dan disinilah kita. Sebagai fans, kita selalu ingin lebih. Lebih gol, lebih indah, lebih dominan. Tapi malam ini, kita juga perlu bertanya, apakah kemenangan ini membuatmu puas? Atau kamu juga merasa bahwa Xabi masih punya banyak PR? Kalau kamu adalah satu dari mereka yang ingin melihat Madrid bermain bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk memikat, mungkin kita bisa berbicara di kolom komentar. Karena suara kamu jauh lebih penting daripada sekadar tepuk tangan. Dan kalau kamu merasa video ini seperti percakapan lama yang seharusnya sudah ada sejak dulu, maka kamu tahu kemana harus kembali. Real Madrid menang. Tapi ini bukan akhir cerita. Ini adalah prolog. Sebuah pembuka untuk kisah yang lebih panjang. Pachuca memberi perlawanan. Kartu merah datang lebih awal. Tapi Madrid tetap berdiri. Dan di tengah semua itu, Xabi Alonso menanam benih. Benih dari sepak bola yang bukan hanya efektif, tapi juga estetis. Bukan hanya menang, tapi menang dengan cara yang berkelas. Malam ini, kita boleh lega. Tapi jangan lupa, Madrid yang baru masih sedang dilahirkan. Dan seperti semua kelahiran besar, selalu ada tangis di awalnya. Jadi pertanyaannya bukan, apakah Madrid sudah kembali? Tapi, apakah kita siap menyambut wajah baru dari Real Madrid yang sedang berevolusi? Sampai jumpa di laga berikutnya. Dan jangan lupa, kita menonton bukan hanya karena hasil tapi karena cerita di baliknya.